Tidak, jawabannya enggak teman-teman. Kalau waktu kalian terbatas, informasi itu saja udah cukup, silahkan melanjutkan aktivitas lagi. Intinya, gempa megatrust tidak akan bisa membelah Pulau Jawa. Itu hanyalah sekedar hoax yang dilebih-lebihkan. Dan kalau kalian pengen tahu analisis lengkapnya, bagaimana gempa megatrust ini, termasuk simulasi kerusakannya, bagaimana tsunami-nya, silahkan tonton sampai akhir. Baik, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang potensi gempa megatrust di Indonesia, khususnya yang berasal dari megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Jika belum nonton videonya, silahkan nanti bisa ditonton setelah menyelesaikan video ini. Di video ini kita akan membahas dampak sebenarnya dari gempa megatrust ini. Nah, di pemberitaan banyak disampaikan bahwa megatrust ini dapat menghasilkan gempa dengan magnitudo hingga 8,9 bahkan 9,1. Tapi banyak yang belum tahu dan belum jelas juga magnitudo 8,9 itu sebesar apa, dampaknya akan seburuk apa, jika terjadi tsunami akan sebesar apa tsunami-nya, dan apakah benar gempa ini dapat sampai membelah Pulau Jawa. Pertama kita recap dulu terkait dengan istilah megatrust yang masih sering salah dipahami. Ketika kita mendengar kata gempa megatrust, maka kesannya adalah ini sebuah gempa dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi ini tidak sepenuhnya tepat. Kata mega dalam megatrust menunjukkan bahwa area kontak antar lempeng yang bertumpukan sangatlah besar. Dan kata trust sendiri berarti bahwa jenis patahannya yang menyebabkan gempa adalah naik ke atas. Nah, area kontak yang besar dan patahan yang naik ke atas ini memiliki potensi untuk menghasilkan gempa dengan kekuatan yang besar, meskipun tidak selalu demikian. Dalam hal Sunda megatrust, potensinya mencapai magnitudo 8,7. Megatrust Mentawai Siberut, potensi gempanya mencapai 8,9. Dan juga ada banyak megatrust lain yang jika kondisinya terburuk ketika megatrust di sekitarnya ikut terpicu secara bersamaan, gempa yang dihasilkan bisa mencapai kekuatan 9,1 magnitudo. Biar lebih jelas, di sini kita fokus ke satu hal dulu aja. Sunda megatrust yang memiliki magnitudo 8,7. Seberapa kuatkah gempa magnitudo 8,7? Sebagai perbandingan, gempa besar di Aceh tahun 2004 memiliki kekuatan magnitudo 9,1 dan sama-sama bertipe megatrust. Secara sekilas, angka 9,1 dan 8,7 ini kesannya hanya beda dikit saja, selisihnya hanya 0,4. Tapi perlu kita ingat bahwa skala magnitudo adalah skala logaritmik. Artinya gini, untuk setiap kenaikan skala satu aja, maka di sini sebenarnya kekuatannya naik 10 kali lipat. Gempa skala magnitudo 7, kekuatannya 10 kali lebih kuat daripada gempa skala 6. Gempa skala 8, kekuatannya bukan 2 kali lipat lebih besar daripada skala 6, tapi 100 kali lipat. Itu adalah perbandingan kekuatannya. Sehingga jika kita memiliki nilai perbedaannya adalah 0,4, maka nilai sebenarnya adalah 10 pangkat 0,4, nilainya adalah 2. Artinya, gempa Aceh tahun 2004 2 kali lipat lebih kuat daripada potensi gempa dari Sunda megatrust. Jadi gempa Sunda megatrust kekuatannya setengah kali dari gempa Aceh tahun 2004 yang pada waktu itu mengakibatkan lebih dari 200.000 orang meninggal dunia. Gempa Sunda megatrust dengan kekuatan 8,7 ini adalah gempa yang sangat besar juga teman-teman, karena ini lebih besar daripada gempa yang ada di Palu, gempa yang ada di Jogja. Tapi meskipun demikian, gempa Aceh bahkan 2 kali lipat lebih kuat lagi. Baru ketika Sunda megatrust ini terjadi secara bersamaan dengan megatrust lainnya, gempa yang dihasilkan akan menghasilkan skala magnitudo 9,1 yang artinya setara dengan gempa Aceh tahun 2004. Agar lebih jelas seberapa kuat gempa 8,7 dan bagaimana dampaknya, kita akan melihat visualisasi dari simulasi gempa ini. Simulasi ini dibuat oleh channel Indoquake, ini bagus banget visualisasinya dan kita akan melihatnya. Oke,
Pusat gempanya berada di arah selatan dari Pulau Jawa di bagian bawah dari ujung kulon, dan kita lihat di sini untuk gelombangnya, gelombang awalnya sudah mulai mengenai pemukiman. Oke, dan di sini diberikan angka-angka ini, teman-teman. Ini adalah skala yang disebut dengan skala MMI atau skala Mercalli, yang mana ini menunjukkan seberapa besar dampak kerusakan yang terjadi pada suatu daerah akibat gempa. Dan ini ada banyak skalanya, mulai dari skala 1 ini adalah getarannya tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Jadi nggak begitu kerasa. Skala 2 menunjukkan getarannya mulai dirasakan. Skala 3 getarannya dirasakan seakan-akan seperti ketika ada truk yang berlalu. Skala 4 ini mulai kerasa getarannya, dan skala 5 getarannya bahkan lebih kerasa lagi sampai mungkin jendelanya ada yang pecah. Skala 6 lebih besar lagi, sebagian bangunan mungkin akan mengalami kerusakan. Skala 7 semakin banyak kerusakannya. Skala 8 ini bahkan sampai bangunan dengan struktur yang kuat juga mengalami kerusakan, dan seterusnya. Di sini gelombang awalnya sudah mulai bergerak, dan bagian sebenarnya dari gempa yang kuat itu adalah gelombang yang datang kedua ini, teman-teman. Tenang dan segera evakuasi. Oke, udah ada yang dapat 6 skala kerusakannya. Oke. 7. Ini daerah mana ini? Sukabumi. Oke. Gempanya bahkan udah sampai di daerah Cirebon, hampir sampai daerah Jawa Tengah. Mulai muncul peringatan gempa. Oke. Di sini juga terjadi ada pusat gempa lagi yang di daerah sini, dan di sini kita bisa melihat bahwa daerah yang ada di ujung kulon ini ya, tingkat kerusakannya bahkan sampai 9. Ini kerusakan yang udah sangat parah. Nah, peringatan dini tsunami di Banten, Jabar, Jateng, Lampung. Harap evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Oke, karena memang ini adalah gempa dengan skala yang sangat besar ya, teman-teman. Memang nilai skala kekuatannya lebih kecil daripada yang ada di Aceh, tapi perlu diingat bahwa Megatrust Sunda ini secara kedalaman dia lebih dangkal. Jadi potensi tsunami-nya juga tetap ada dan tetap tinggi. Ini adalah hasil simulasi dari peneliti di ITB dan tim BMKG. Jadi di sini ditemukan bahwa gempa Sunda Megatrust ini akan memiliki potensi tsunami dengan ketinggian maksimum hingga di 20 meter. Yaitu adalah di daerah ujung kulon sini utamanya. Kemudian di daerah selatan Pulau Jawa ini pun juga memiliki potensi di sekitar 3-5 meter. Adapun untuk di daerah Jakarta, karena dia ada di seberang dari sumber tsunami-nya, potensi tsunami-nya akan cukup kecil. Inilah dia gambaran dari apa yang akan terjadi dari gempa Sunda Megatrust ini beserta tsunami-nya. Dan kembali lagi pertanyaannya, apakah gempa Sunda Megatrust ini akan bisa sampai membelah Pulau Jawa? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Kita udah melihat dampaknya di sini. Dan juga sebenarnya meskipun seringkali kita melihat di film-film ketika ada gempa maka tanah itu retak sampai kebelah, terus ada orang sampai kecemplung. Nah, di dunia nyata tidak seperti itu. Yang mungkin terjadi hanyalah berupa robekan di lapisan atas di tanah pada lokasi gempa tersebut, tapi bukan sampai kebelah dan sampai pisah. Apalagi di sini lokasi Sunda Megatrust adalah di laut. Sehingga andai kata memang bisa membelah, kemungkinan yang terbelah adalah di bagian ini. Dan lagi pula, ketika gempa terjadi, di sini gelombangnya kemudian menyebar, bukan yang tiba-tiba lurus dan langsung membelah Pulau Jawa dan kepotong. Jenis gempa yang lebih memungkinkan untuk terjadi belahan adalah jenis gempa di mana sumber gempanya langsung di bawah daratan itu.
Seperti misalnya gempa Palu 2018. Gempa ini terjadi karena ada gerakan pada sesar atau patahan lempeng, di mana satu sisi bergerak ke arah atas dan satu sisi bergerak ke arah bawah atau yang disebut strike slip fault. Gempa yang seperti ini akan lebih memungkinkan untuk menghasilkan robekan pada tanah. Tapi lagi-lagi ini bukan belahan yang sampai dalam, teman-teman. Pada gempa Palu misalnya, robekan yang dihasilkan pada titik yang paling besar nilainya adalah sejauh 5 meter. Tapi nggak sampai membelah. Kami nyebutnya sebagai surface rupture, yaitu robekan pada bidang gempa ya. Misalnya gempa Palu. Jadi saya jalan 40 kilo dari utara Palu sampai ke selatan Palu ya. Dan kami menemukan offset 2,5 meter, 2,5 meter. Jadi maksimum offset itu 5 meter. Itu yang disebut robek. Tapi ya tetap di situ gitu. Rumah masih kelihatan gitu ya. Jadi menurut saya itu informasi yang misleading. Alternatif lain, kalau memang pengen yang bisa sampai terbelah, maka kita perlu berada di sebuah daratan yang terletak di dua lempeng bumi yang berbeda. Contohnya adalah Iceland atau Islandia. Negara ini daratannya terletak pada dua lempeng bumi yang berbeda. Dan di sini kedua lempengnya bergerak saling menjauh sehingga lama-lama mereka akan terbelah. Tapi ini membutuhkan proses dalam waktu yang sangat-sangat lama. Seperti itu teman-teman, semoga bisa meluruskan. Potensi gempa ini memang ada dan kekuatannya juga cukup besar, tapi gempa ini tidak bisa membelah Pulau Jawa. Dan lagi-lagi yang perlu kita ingat, sifatnya adalah potensi, bukan prediksi. Jadi kita belum tahu kapan ini akan terjadi. Bisa jadi tahun depan, 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi, tapi yang pasti kita harus tetap berhati-hati. Jika ada dari teman-teman yang lebih ahli dalam hal geofisika, boleh tolong dibantu untuk mengoreksi andai kata ada kekeliruan yang aku sampaikan di video ini. Sebagian informasinya disederhanakan biar bisa lebih mudah dicerna. Yang pasti silahkan nanti teman-teman merujuk ke informasi yang resmi dari BMKG. Oke, demikian dan terima kasih.